Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayatul Fauzia, NPM 2012-621. Dari Prodi PGMI semester 5A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bimbingan Komprehensif untuk Meningkatkan Kesehatan Mental di Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Ika Aryati, MPD. A. Model bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif dirancang untuk merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh konselor di sekolah. Mengidentifikasi 6 masalah yang dihadapi bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu 1. Kurangnya filosofi berpikir dari program BK. 2. Program BK tidak terintegrasi dengan program sekolah yang lain. 3. Tidak cukup akses untuk siswa. 4. Layanan yang tidak memadai. 5. Kurangnya akuntabilitas konselor. Dan 6. Gagal untuk menggunakan berbagai sumber yang ada. Untuk itulah model bimbingan komprehensif dikembangkan sebagai strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas. Selain itu, model bimbingan konseling ini dikembangkan berdasarkan berbagai hasil kajian teori dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh ASCA tentang program bimbingan dan konseling dan profesi konselor di sekolah. Penelitian tersebut menjaring data mulai dari konselor di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Model bimbingan dan konseling komprehensif merupakan respon terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh American School Association. Model bimbingan dan konseling komprehensif menuntut perubahan paradigma berpikir konselor, baik posisi maupun kinerja kerja konselor. Hal ini disebabkan karena model ini merupakan gebrakan baru bagi layanan bimbingan dan konseling, sehingga perubahan pertama untuk dapat mengimplementasikan model ini adalah konselor yang merupakan kunci pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah. Tuntutan bagi konselor adalah mengubah paradigma berpikir lama menuju paradigma yang komprehensif. Paradigma lama antara lain, kegiatan bimbingan dan konseling memfokuskan pada jumlah aktivitas evaluasi program berdasarkan banyaknya kegiatan yang dilakukan dan bekerja untuk mempertahankan sistem yang ada ke arah fisik yang baru. Adapun visi baru model ini adalah kegiatan layanan bimbingan dan konseling berfokus pada keluaran dan meningkatkan hasil, mengukur hasil keberhasilan layanan berdasarkan tujuan yang telah dirancang, mengubah dan mengadaptasi sistem menjadi lebih responsif terhadap perubahan sistem. Brown and Manley 2006. Selain itu, model ini menuntut perubahan pola pikir konselor dari paradigma bahwa konselor memiliki hak ke arah untuk kerja. Pada poin ini, konselor diharapkan dapat melakukan perubahan dari konselor yang fokus pada niat baik, berbicara tentang bagaimana konselor telah bekerja keras, merasa bahwa tidak membutuhkan perubahan dalam tingkat laku dan pendekatan yang dilakukan ke arah konselor yang lebih komprehensif. Konselor yang komprehensif yaitu konselor yang berfokus pada pencapaian, berorientasi pada efektif kerja, dan mengomunikasikan tujuan-tujuan program. Tuntutan untuk berubah ini merupakan kesempatan yang baik bagi konselor untuk memperhatikan untuk kerja yang baik dalam rangka meningkatkan penghargaan masyarakat sekolah dan masyarakat luas terhadap profesi konselor. Selanjutnya, model ini dikembangkan untuk memperlihatkan pendekatan yang komprehensif pada latar belakang berpikir, sistem layanan, manajemen, dan akuntabilitas. Titik tuntutan tersebut terefleksi dari perubahan pertanyaan kepada konselor sekolah. Pada model konseling yang lama, konselor dituntut untuk mengerjakan pekerjaan dalam merespons pertanyaan apa yang dilakukan oleh konselor sekolah. Pada model BK komprehensif, konselor dituntut untuk merespon pertanyaan
Bagaimana siswa merubah sebagai hasil dari apa yang dilakukan oleh konselor? Walaupun model ini diadopsi dari model ASCA yang dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh bimbingan dan konseling di Amerika Serikat. Namun model ini dapat diadaptasi di Indonesia. Kemungkinan adaptasi model ASCA di Indonesia sangat terbuka, karena model ini memberikan kerangka berpikir dan kerangka kerja yang fleksibel, seperti yang dikemukakan oleh Brown dan Hart. Mereka mengatakan bahwa model ASCA yang memberikan peluang pada masing-masing negara bagian untuk menetapkan standar masing-masing dan mempertimbangkan dengan kebutuhan dan kondisi politik lokal. Model bimbingan dan konseling komprehensif memberikan kesempatan bagi ilmu bimbingan dan konseling di Indonesia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Masalah-masalah yang dialami oleh bimbingan dan konseling di Amerika juga dialami oleh bimbingan dan konseling di Indonesia. Dengan demikian, adaptasi model bimbingan komprehensif memberikan peluang kepada konselor untuk menunjukkan kinerjanya. Selain itu, model ini juga mendukung reformasi pendidikan yang menekankan pada pentingnya standarisasi dan akuntabilitas layanan pendidikan. Berdasarkan rambu-rambu penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dikeluarkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau disingkat dengan ABKIN yang diterbitkan tahun 2008. Layanan bimbingan dan konseling sudah mengadopsi model bimbingan dan konseling komprehensif yang dikembangkan ASCA. Namun pengadopsian model tersebut hanya pada satu komponen dari 4 model yang ditawarkan ASCA. Dalam model bimbingan dan konseling komprehensif terdapat 4 komponen yang saling berkaitan, yaitu landasan foundation, sistem layanan, dan sistem manajemen, dan akuntabilitas. Sedangkan pada bimbingan komprehensif yang dikeluarkan AKBIN hanya mengemukakan sistem pelayanan saja. Baik, itu tadi dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.